Shalom, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih. Sebentar lagi, kita akan mulai ibadah online GBI Citra 3. Kami menyarankan Anda untuk menyiapkan Alkitab dan hati yang terfokus pada Tuhan, supaya walaupun hanya dalam ibadah online, tetapi hati kita tetap tertuju pada Tuhan. Sebelumnya, saya meminta Anda untuk mengarahkan perhatian ke layar handphone ataupun laptop Anda, karena akan ada pengumuman beberapa menit ke depan. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan untuk gereja, Anda dapat transfer ke rekening BCA yang ada di layar dan ditulis keterangan persembahan umum. Bagi saudara yang rindu memberkati sesama jemaat gereja, Anda dapat transfer ke rekening BCA yang ada di layar dan ditulis keterangan diakonia. Sudah siap beribadah? Mari kita mulai ibadah online GBI Citra 3. Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Saya percaya walaupun kita masing-masing ada di rumah masing-masing, tapi berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam ibadah kita saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-berkat-Mu, penyertaan, perlindungan, kesehatan daripadamu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan karena kebaikan-Mu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan segala pujian kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, kami berikan hati kami Tuhan yang terbaik untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian. Kemanakah aku dapat pergi untuk menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Amin Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, katakan sungguh indah kau Tuhan, sungguh indah. Mari sembah Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya. Di rumah masing-masing Tuhan, kami satukan hati kami Tuhan untuk menaikkan pujian bersama-sama saat pagi hari ini Tuhan. Biar kau mendengar pujian kami Tuhan. Hati kami yang siap Tuhan untuk menyembah memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah. Terima kasih Tuhan, sungguh besar Kami tinggikan nama-Mu. sungguh indah Engkau Tuhan. Oh, Terima kasih Yesus, tak terselami haleluya. tak Terima terselami kasih berkat-Mu Tuhan, Tuhan dalam hidupku. pengorbananmu terlalu besar kasih-Mu Oh, Tuhan. Yesus, Kami Yesus. mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau pandang kami Tiada indah Allah Tuhan. seperti-Mu yang Tiada mengasihiku Tuhan. Kau melayakkan kami, Terpujilah Kau menyucikan kami Tuhan. Yesus, Kami bersyukur. Haleluya, Kami Yesus tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami Haleluya. agunkan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat katakan sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah, sungguh indah
bagian dari kerajaan Amin. surga-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di momen pagi hari ini Tuhan, kami memperingati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyucikan, melayakkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus-Mu saat pagi hari ini ya Amin, Bapa. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Pagi hari ini di rumah kita masing-masing, kita satukan hati kita, suara kita, sehingga pujian kita menjadi pujian yang korporat di hadapan Tuhan. Amin. Bersama-sama di saat ini kita mau saling menguatkan melalui pujian ini. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Panggil nama Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panci kemenanganku. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Saudara, pujian ini mengingatkan kita akan kitab Amsal berkata bahwa pada masa kesesakan kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Amin saudara. Amin. Oleh pujian ini kita ingatkan kembali jiwa kita, hati kita untuk tidak tawar hati, untuk tetap on fire terhadap Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang baru hari demi hari. Kuatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
Yesus, maka kemenangan-kemenangan akan kita terima. Amin, saudara. Jangan pernah kita meragukan Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah, Tuhan. Ku tidak akan Menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku,
kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menaikkan syukur di hadapan-Mu. Saat ini kami mulai ibadah online kembali, Engkau yang memberkati kami sampai pada akhirnya, dan kami juga mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Engkau yang memberkati, mempersatukan kami dalam perjamuan kudus. Biarlah kasih-Mu senantiasa melingkupi kami. Saat ini kami seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, Engkau juga yang memberkati, mengurapi kami. Biar kami sama-sama dipersatukan dalam kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat dikasih dalam Tuhan yang masing-masing beribadah di rumah masing-masing. Kita kembali bertemu di ibadah online kita pada pagi hari ini, dan juga kita akan kembali memasuki dalam perjamuan kudus kita. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat dikasih dalam Tuhan yang sudah mempersiapkan diri, masing-masing kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya, 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat yang ke-19 saya akan membacakannya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini tentang nasihat-nasihat. Kalau kita membaca sebelum-sebelumnya di sini firman Tuhan tentang nasihat-nasihat tentang berjaga-jaga. Nah, di sini dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan jahat. Nah, kalau kita ingat ya, semua jemaat yang memperhatikan setiap khotbah-khotbah sebelumnya ya, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun. Meskipun saat ini, justru khususnya pada saat ini, pada saat semua orang di rumah saja dan mengalami ya kesusahan, kekhawatiran, keterpurukan, khususnya dalam hal ekonomi juga. Tetapi kita harus tetap berbagi kasih, kita tetap menebar kasih, kita tetap berbuat baik kepada sesama, bukan sebatas kepada sesama seiman, tetapi kepada semua orang. Dan di dalam firman Tuhan di sini dikatakan yang telah kita baca, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, dunia menuntut, dunia ingin melihat kepada kita yang anak-anak Tuhan, khususnya pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen, adalah kasihnya atau kebaikannya. Kenapa kita lebih dituntut? Kenapa kita lebih ingin dilihat ya kebaikannya, tentang kasihnya? Karena memang itulah kita sebenarnya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih. Jadi dunia ingin melihat, bahkan menuntut kita untuk menyatakan kasih, menyatakan kebaikannya. Yang harus paling terlihat sekali adalah kebaikan atau kasih dalam diri orang Kristen. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita dalam keadaan apapun kita, walaupun saat ini kita sendiri mungkin merasa loh kita sendiri dalam keadaan susah atau dalam keadaan secara ekonomi ya mengalami hal yang sulit ya, usaha-usaha gitu yang sulit atau apa, tetapi kita ingat identitas kita, bahwa kita adalah anak-anak terang, kita anak-anak Allah, dan seharusnya dan kewajiban kita dan harus ada melekat dalam pribadi kita untuk tetap berbuat baik. Kasih itu harus semakin nyata dan kita bagikan kepada dunia, kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan kalaupun kita mengalami atau apa hal yang jahat atau disakiti, tetapi kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dunia berkata
orang berbuat jahat, aku akan lebih jahat. Kalau lu baik, gua akan lebih baik. Tetapi bagi anak Tuhan tidak seperti itu. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kasih. Itulah kita anak-anak Tuhan. Dan dalam firman Tuhan, selain kita juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kejahatan itu kita balas dengan kebaikan, dengan kasih. Kita juga harus tetap bersuka cita dalam keadaan apapun. Walaupun kita dalam keadaan bete di rumah, jenuh, bosan, dan mengalami kesulitan, stres, bangkrut, atau usaha yang luar biasa yang terpuruk, tetapi kita tetap bersuka cita. Firman Tuhan berkata, tetaplah bersukacita di dalam segala keadaan. Biarlah damai sejahtera sukacita kita yang melampaui segala akal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu jangan pernah hilang. Apalagi hilang hanya karena hal materi. Semua yang kita miliki, semua yang ada di dunia ini itu bersifat sementara. Kita akan menuju kekekalan. Itulah yang utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Semua yang kita miliki, baik itu harta, kekayaan yang kita sayangi, yang kita banggakan, baik itu titel dan segala-galanya yang kita banggakan, itu akan kita tinggalkan. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi bersifat sementara. Jadi sukacita kita jangan ditentukan juga oleh hal-hal yang fana, oleh hal-hal barang yang fana, oleh harta, oleh kedudukan, oleh jabatan, khususnya masa-masa sulit seperti ini. Mungkin yang punya usaha yang mengalami kebangkrutan, yang bekerja juga di PHK atau dipotong gajinya sampai 50% dan lain-lain dan lain-lain. Secara ekonomi sangat berasa sekali, materi berasa sekali. Tapi itu jangan membuat kita kehilangan sukacita sebagai anak Tuhan. Kita tetap bersukacita di dalam segala hal, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, dalam keadaan apapun. Justru kalau kita melakukan firman, taat firman, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, itu mujizat terjadi. Iya dan amin. Kalau saya pernah dulu menyaksikan banyak sebenarnya banyak hal yang saya paling ingat aja dulu ketika saya tinggal di blok C saya mengalami hal yang secara ekonomi benar-benar susah gitulah. Dulu kalau mau pesan air yang kalau lagi nggak ada duit nggak ada duit, 10.000 pun nggak ada duit, misalnya air aqua kosong atau apa, itu emang nggak ada duit gitu ya. Terus pernah satu hari beras yang nggak ada gitu, benar-benar beras nggak ada, nggak pegang uang. Saya cuma berkata gini, saya dalam keadaan hamil besar, hamil anak kedua Priska. Saya mengucap syukur, saya bilang terima kasih Tuhan, beras sudah habis. Nah, seketika itu juga mujizat terjadi. Yang saya ingin saksikan tuh mujizat terjadi Kok ada orang kasih beras nanggung-nanggung itu sekarung, dan yang kasih beras itu bukan jemaat misalnya. Kalau misalnya jemaat yang biasa, nggak heran lah misalnya tiba-tiba kalau sekarang misalnya Pak Iwan kasih sekarung misalnya, atau Ko Julius, Ko Henry, atau maksudnya itu mungkin nggak merasa saya itu mujizat gitu. Ini bukan jemaat GBI Citra 3 dan orang itu terkenal pelit katanya gitu kalau ada iuran RW atau dan lain-lain tiba-tiba aja dia nganterin beras. Juga kejadian yang kedua juga pernah gitu dalam hati aja nggak bersungut-sungut gitu juga ada saudaranya, dan itu walaupun saudara boleh dibilang paman suami saya itu nggak pernah ngasih apa-apa dan tidak dekat-dekat banget gitu apa-apa, dan juga dia tiba-tiba aja bisa juga ngasih beras sekarung gitu dalam waktu yang berbeda sih. Banyaklah kalau saya mau saksikan itulah firman Tuhan. Kalau kita mau taat apapun firman Tuhan itu terjadi mujizat. Seperti saat-saat seperti ini pun kalau saya saksikan banyak ketika mengalami masa-masa yang kita membuat heboh, kita shock gitu, kita kaget pandemi 19 ini, COVID-19 ini, kita banyak hal yang kita alami. Nah, saat itu saya juga memotivasi diri sendiri saya untuk berbuat baik, menebar kebaikan walaupun dalam keadaan dalam arti keterbatasan secara materi atau apa. Saya tidak merasa sayang, tidak merasa mau menggenggam itu gitu, malah menebar. Seperti saya tergerak, Tuhan gerakan ngasih gitu. Dan saya ingin saksikan juga ada orang juga tiba-tiba kirim saya, dia udah transfer
ibu ada berkat buat ibu. Nah, yang ingin saya katakan juga bukan juga jemaat ya, ya lumayan lah maksud saya gitu ya. Jadi itulah berkat Tuhan itu. Kalau kita tidak hitung-hitungan dan kita taat akan firman, kembali lagi ke firman Tuhan, kita jangan pernah sukacita kita hilang, kita tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun, jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan lebih tahu ya, Tuhan lebih tahu kemampuan kita, kebutuhan kita, tanpa kita mengucap pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi itulah keistimewaannya anak Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, taat firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi dalam masa-masa seperti ini, biarlah yang terutama sekali kita sebagai anak Tuhan, kita harus menyatakan kasih, kebaikan, karena dunia menuntut, dunia ingin melihat kasih kebaikan itu nyata di dalam diri anak-anak Tuhan. Kita harus tetap menjadi berkat, menjadi kesaksian, menjadi garam dan terang dunia. Di masa sulit sekalipun kita tetap menebar kasih, menebar kebaikan bagi sesama, dan kita tetap bersuka cita dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan seperti ini pun kita tetap bersuka cita aja, tetap mengucap syukur dan tetap berdoa. Itu yang utama, tetap berdoa, tetap berdoa, tetap berdoa. Tidak ada yang bisa kita lakukan dalam kekhawatiran kita, dalam ketakutan kita, selain kita memohon kekuatan. Dengan kita berdoa, dengan semakin dekat dengan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru, kita bisa dikuatkan, kita bisa terus Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Dan jangan padamkan roh. Kalau kita baru memperingati Pentakosta, kita jangan pernah memadamkan roh. Kita selalu berhubungan dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Roh Kudus jangan pernah kita padamkan yang sudah ada dalam diri kita. Biarlah roh itu menyala-nyala. Kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa untuk selalu rindu berdekat dengan Tuhan, selalu rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang, selalu rindu untuk menjadi saksi dan memuliakan nama Tuhan. Itulah oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini juga, jangan padamkan roh. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari kita selalu ingat dalam keadaan masa-masa seperti ini, kita tidak tahu sampai kapan. Dengar juga katanya akan diperpanjang lagi, kita tidak boleh terlalu banyak ya berkumpul atau apa, kita tidak pernah tahu kapan ini berakhir. Ada yang bilang juga paling tidak 2 tahun itu apa. Biarlah itu tidak membuat kita kehilangan sukacita, apalagi tambah khawatir, tetapi biarlah kita tetap dekat dengan Tuhan, lakukan firman, apapun firman Tuhan, kita mau selalu taat akan firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Mari sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita bagi jemaat di rumah yang masing-masing mempersiapkan roti, kita pegang roti ini di tangan kanan kita. Kita baca firman Tuhan sebelumnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga mengangkat sebagai lambang darah Kristus, anggur atau apapun yang sudah disiapkan. Dengarkan firman Tuhan kembali. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat pujian kembali. Kasih yang terindah
mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah Tuhan, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau telah memimpinnya, Engkau yang memeteraikan setiap persekutuan yang indah ini, persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan kami dari dosa-dosa kami. Engkau yang sudah menebus hidup kami, kini kami telah menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga yang memeteraikan kebenaran firman-Mu ya Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami mau taat setia sampai akhir. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang berada di rumah masing-masing, kita mengangkat kedua tangan kita. Sebelum kita pulang, kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang berlimpah-limpah,
kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis yang indah dengan Roh Kudusnya yang menyertai memimpin kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atas nama GBI Citra 3 dan seluruh keluarga besar GBI Citra 3, saya ingin berterima kasih kepada Anda atas ikut sertanya dalam ibadah online hari ini. Untuk ibadah online minggu depan, Anda bisa subscribe ke channel GBI Citra 3 dan nyalakan loncengnya, supaya minggu depan Anda dapat diingatkan kembali oleh kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.